Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Sanawi SAG MA dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan kesalam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Nur Komalasari dari kelas 1B Perbankan Syariah dengan NIM 2114200057 akan menjelaskan sedikit tentang materi misi Islam. Ada beberapa sejumlah argumentasi yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Argumentasi tersebut dapat dikemukakan yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari pengertian Islam itu sendiri. Kata Islam makna aslinya masuk dalam perdamaian. Dan orang muslim ialah orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Damai dengan Allah artinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Dan damai dengan manusia bukan saja berarti menyingkiri berbuat jahat dan sewenang-wenang. Seperti Al-Quran menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Misi Islam kedua, yaitu misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai problematika agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dari sejak kelahiran 15 abad yang lalu, Islam senantiasa hadir memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas. Islam sebagaimana dikatakan HAR GIB bukan semata-mata ajaran tentang keyakinan saja, melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan yang multidimensional. Berkenaan dengan peran Islam yang demikian itu, Syekh Al-Nadwi dalam bukunya Madza Khaira al-Alam bi Inhitat al-Muslimin, yang artinya kerugian apa yang diderita dunia akibat kemerosotan dunia, mengatakan bahwa pada saat Islam datang ke muka bumi, keadaan dunia tak ubahnya seperti baru saja dilanda gempa yang dahsyat. Di sana sini terdapat bangunan yang roboh rata dengan tanah, tiang yang bergeser, genteng pecah hancur berantakan, harta benda tertimbun tanah, dan jiwa manusia melayang. Digambarkan dalam Al-Quran sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi wa nakhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Shadaqallahul adzim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Pada masa itu, kedatangan Islam di bidang kebudayaan ditandai oleh keadaan masyarakat yang semata-mata mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan nafsu duniawi. Mereka gemar melakukan mabuk-mabukan, foya-foya, berjudi, berzina, dan sebagainya. Mereka tenggelam dalam dosa yang maksiat. Setiap tahun mereka terkadang melakukan pesta pora sebanyak 2 kali. Dan
Pada masa itu mereka melakukan tari-tarian di depan patung berhala, kemudian mabuk-mabukan dan terus berzina. Dari sejak kelahirannya, Islam sudah memiliki komitmen dan respon yang tinggi untuk ikut serta terlibat dalam memecahkan berbagai masalah. Dalam berbagai masalah tersebut, Islam bukan hanya mengurusi sosial, ibadah, dan seluk-beluk yang terkait dengannya saja, melainkan Islam juga ikut terlibat memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dengan penuh bijaksana, adil, demokratis, manusiawi, dan sebagainya. Hal-hal yang demikian itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan dan kesederajatan antara manusia dengan manusia lain, satu dan lainnya sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang yang memiliki kelebihan dalam bidang tertentu, misalnya ia memiliki kekurangan dalam bidang tertentu lainnya. Orang yang memiliki kekurangan dalam bidang tertentu tetapi memiliki kelebihan dalam bidang lainnya. Kelebihan yang dimiliki yang satu digunakan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki dan yang satunya lagi, demikian seterusnya. Kelebihan yang dimiliki seorang bukan untuk digunakan sebagai untuk memeras orang lain. Contohnya, orang yang berwarna kulit putih tidak lebih mulia dari yang kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam tidak lebih rendah daripada orang yang berkulit putih. Demikian pula, orang Arab tidak lebih tinggi derajatnya daripada yang bukan orang Arab. Demikian seterusnya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, misi Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dapat dilihat dari ajaran dalam bidang ekonomi yang bersendikan asas keseimbangan dalam pemerataan. Dalam ajaran Islam, seseorang diperbolehkan memiliki kekayaan tanpa batas, namun dalam jumlah tertentu, dan hartanya itu terdapat milik orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dengan cara demikian, makin banyak harta kekayaan yang dimiliki seorang, makin banyak pula pahalanya, dan harta yang dikeluarkan itu dibagikan kepada mereka yang kurang mampu. Dengan cara demikian, kecemburuan dan kesenjangan sosial yang dapat memicu terjadinya pertentangan dapat dihindari. Ketiga, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam bidang politik terlihat dari perintah Al-Quran agar seorang pemerintah bersikap adil, bijaksana terhadap rakyat yang dipimpinnya, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri, melindungi dan mengayomi rakyat, memberikan keamanan dan ketentraman kepada masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam adalah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara melaksanakan kegiatan yang berguna bagi rakyat yang dipimpinnya. Keempat, misi rahmatan lil alamin ajaran Islam dalam bidang hukum terlihat dari perintah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, sebagaimana
tersebutkan di atas, ayat tersebut memerintahkan seorang hakim agar berlaku adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara dengan tidak memandang perbedaan pada orang yang sedang berperkara. Penegakan substansi hukum sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Seorang yang berasal dari kelas atas bila melakukan kesalahan tetap harus diberi hukuman yang setimpal. Sebaliknya, seorang yang berasal dari kelas yang rendah bila melakukan kesalahan juga harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Dan yang kelima, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dapat pula dilihat dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam bidang pendidikan, Islam menganjurkan belajar sungguh pun dalam keadaan perang dan menuntut ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat, serta melakukannya sepanjang hayat. Pendidikan dalam Islam adalah untuk semua. Pemerataan dalam pendidikan adalah merupakan misi ajaran Islam. Misi Islam yang ketiga adalah misi Islam dapat pula dilihat dari misi ajaran Islam bahwa dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dengan tegas dinyatakan sebagai berikut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Misi yang keempat adalah misi Islam selanjutnya dalam pula dilihat pada kedudukannya sebagai sumber nilai dan pandangan hidup manusia. Dalam hal ini, Islam telah memainkan 4 peran sebagai berikut. Pertama, sebagai faktor kreatif, yaitu ajaran agama yang dapat mendorong manusia melakukan kerja produktif dan kreatif. Dan yang kedua, faktor motivatif, yaitu bahwa ajaran agama dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketiga, faktor sublimatif, yakni ajaran agama yang dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia, tidak hanya hal keagamaan saja, melainkan juga yang bersifat keduniaan. Keempat, faktor integratif, yaitu ajaran agama yang dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya baik secara individual maupun kolektif dan menghadapi berbagai tantangan. Yang kelima, misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat pula dilihat dari peran yang dimainkannya dalam sejarah, sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa Islam di abad klasik atau abad 7 sampai dengan 13 Masehi atau selama lebih kurang 7 abad telah tampil sebagai pengawal sejarah umat manusia menuju kehidupan yang tertib, aman, damai, sejahtera, maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban. Peran kesejarahan umat Islam itu masih dapat dijumpai di negara-negara di mana Islam pernah melakukan peranannya itu, seperti di Irak, Bukhara, Turkistan, Turki, Spanyol, India, Mesir, dan sebagainya. Di beberapa negara tersebut telah bermunculan bidang-bidang dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, arsitektur, persenjataan, dan lain sebagainya. Khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, Islam telah para ahli dalam bidang kedokteran, kimia, fisika, astronomi, botani, farmakologi, geografi, sejarah, filsafat, dan di samping ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan Islam tersebut kemudian mempengaruhi kemajuan Eropa dan Barat. Yang keenam, misi ajaran Islam lebih lanjut dari pula dilihat dari praktek hubungan Islam dengan penganut agama lain, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Fakta sejarah menyatakan bahwa masalah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah menjalin hubungan yang harmonis dan kokoh dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah, melalui apa yang dalam sejarah dikenal sebagai Mitsaq al-Madinah atau Piagam Madinah. Dari penelitian terhadap Piagam Madinah ditemukan sejumlah prinsip tentang hak asasi manusia dan politik pemerintahan.
Teks piagam tersebut menyatakan bahwa atas dasar ajaran Al-Quran, kemanusiaan, dan ikatan sosial, di samping orang-orang Muslim, mukim sebagai satu umat atas agar agama dan kekayaan. Kaum Yahudi dan sekutunya juga merupakan umat bersama orang-orang mukmin. Tuhan umat seperti ini, piagam itu menegaskan pentingnya mewujudkan persaudaraan, persatuan, dan kerja sama dalam kehidupan sesama antar golongan guna mencapai tujuan bersama sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran. Misi ajaran Islam yang demikian itulah yang mendasari seluruh bangunan ajaran Islam dalam berbagai bidang. Ajaran Islam dalam bidang teologi, filsafat, hukum Islam, tasawuf, tafsir, hadis, aliran modern, pendidikan, dakwah, dan sebagainya adalah bukan tujuan. Sebagai sebuah bidang studi, berbagai aspek ajaran Islam itu amat luas dan mendalam serta berusia tua, setua ajaran Islam itu sendiri. Namun tujuan utama dari semua bidang studi itu adalah mewujudkan misi ajaran Islam sebagaimana tersebut. Karena itu jika dijumpai ajaran Islam yang bertentangan dengan misi ajaran Islam tersebut di atas, boleh jadi telah ada hal-hal yang perlu diluruskan. Untuk itulah upaya mewujudkan misi dan cita-cita Islam merupakan tanggung jawab penganutnya. Citra Islam yang penuh dengan keramahan manusiawi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah serta fakta sejarah sebagaimana tersebutkan di atas perlu dijaga dan dilestarikan sepanjang zaman.